Nakhoda dan ABK jadi tersangka kasus kapal tenggelam di Labuan Bajo. Nakhoda kapal KM Putri Sakinah berinisial L, dan ABK bagian mesin, KKM Bas, berinisial M ditetapkan sebagai tersangka terkait tenggelamnya KM Putri Sakinah yang menewaskan 4 orang. Nakhoda L dan ABK inisial M diduga turut berperan atas terjadinya kecelakaan laut tersebut. Mengutip Pos Kupang, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyebut penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik memaparkan hasil penyelidikan dan penyidikan awal, termasuk keterangan saksi, ahli, serta alat bukti lainnya. Gelar perkara berlangsung di ruang Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, Kamis, 8 Januari 2026. Berdasarkan hasil gelar perkara yang melibatkan unsur Ditreskrimsus Polda NTT, Propam, dan fungsi pengawasan internal, disepakati penetapan 2 tersangka dalam perkara kecelakaan kapal KM Putri Sakinah, jelas Kombes Henry. Gelar perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi nomor LPA 712/2025 SPKT Satpolairut Polres Manggarai Barat Polda NTT, tertanggal 30 Desember 2025. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Yungto pasal 330 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Yungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Penyidik menilai terdapat unsur kelalaian dalam pengoperasian kapal yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan laut dengan korban jiwa, tegasnya. Usai penetapan tersangka, penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat akan melanjutkan proses hukum dengan menyusun administrasi penyidikan, melakukan koordinasi intensif dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, serta menyusun dan melengkapi berkas perkara. Kami memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penanganan perkara ini menjadi atensi serius Polda NTT, tambahnya. Gelar perkara berlangsung dari pukul 15.40 WITA hingga pukul 17.20 WITA dan berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan lancar. Polda NTT mengimbau seluruh pelaku pelayaran dan transportasi laut agar selalu mengutamakan standar keselamatan, mengingat kelalaian dalam pelayaran dapat berdampak fatal dan berujung pada konsekuensi hukum. Sebelumnya kapal wisata KM Putri Sakinah yang membawa 11 orang di atas kapal, person on board POB. Sebelumnya tenggelam di Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Jumat, 26 Desember 2025. Labuan Bajo terletak di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo telah dinobatkan sebagai salah satu destinasi terbaik di Asia untuk tahun 2026 oleh Condé Nast Traveler. Kota pelabuhan ini merupakan gerbang utama menuju Taman Nasional Komodo, habitat asli Komodo dan pusat keanekaragaman hayati laut yang mendunia. 7 orang berhasil selamat, termasuk 2 WNA asal Spanyol, Andrea Ortuno istri Fernando dan 1 anak perempuan mereka, 4 kru kapal, serta 1 orang pemandu wisata. Data korban selamat. 1 Lukman, Kapten, laki-laki, Indonesia. 2 Muhammad Rifai, ABK, laki-laki, Indonesia. 3 Muhammad Alif Latifa, ABK, laki-laki, Indonesia. 4 Rahimullah, ABK, laki-laki, Indonesia. 5 Valdus, Guide, laki-laki, Indonesia. 6 Ortuno Andrea, penumpang, perempuan, Spain. 7 Mar Martinez Ortuno, penumpang, perempuan, Spain. Sementara 4 orang warga asal Spanyol, keluarga Fernando, tenggelam. Mereka adalah Martin Carreras Fernando, pelatih tim B wanita klub sepak bola Los C, Valencia CF. Martin Garcia Mateo, laki-laki anak Fernando. Martinez Ortuno Maria Lia, perempuan anak Fernando. Martinez Ortuno Enrique Ejier, laki-laki anak Fernando. Sejak tenggelamnya KM Putri Sakinah di Labuan Bajo pada 26 Desember 2025, terhitung sudah 15 hari, 1 anak Fernando belum juga ditemukan. Upaya pencarian dilakukan tim SAR gabungan secara maksimal sejak hari pertama. Pada pencarian hari keempat, Senin, 29 Desember 2025, pukul 6.05 WITA ditemukan 1 jenazah perempuan,
anak dari Martin Carreras Fernando, pelatih Valencia. Korban ditemukan di perairan utara Pulau Serai, Labuan Bajo. Upaya pencarian dilanjutkan hingga hari ke-7 atau batas akhir proses pencarian. Karena 3 korban lainnya belum ditemukan, Basarnas memperpanjang proses pencarian selama 3 hari hingga Minggu, 4 Januari 2026. Di hari pertama perpanjangan itu, Minggu tim kembali menemukan 1 jenazah, yakni Fernando, pelatih Valencia. Jenazahnya ditemukan di perairan antara Pulau Serai dan Pulau Rinca. Dengan ditemukannya korban ini, di dalam aturan undang-undang kalau operasi dinyatakan ditutup, kami belum menutup operasi. Ditemukannya saat operasi ini maka operasi kembali kita buka, kata Kepala Basarnas Maumere, Fatur Rahman dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Minggu, 4 Januari 2026. Fatur mengatakan waktu perpanjangan pencarian ditambah 3 hari lagi hingga Rabu, 7 Januari 2026. Kembali kita perpanjang menurut hasil pencarian diperpanjang 3 hari ke depan, ujarnya. Selasa, 6 Januari 2026, atau pada hari ke-12 pencarian, tim kembali menemukan 1 korban lagi. Korban adalah anak dari pelatih Valencia, Martin Carreras Fernando. Sementara 1 lagi anak Fernando masih belum ditemukan. Untuk ketiga kalinya, proses pencarian korban kembali diperpanjang. Kali ini perpanjangan berlaku selama 2 hari terhitung sejak Kamis, 6 Januari 2026, hingga Jumat, 9 Januari 2026, hari ini. Jenazah diduga pelatih Valencia B ditemukan mengambang di Selat Padar. Polda Nusa Tenggara Timur, NTT, bersama tim SAR gabungan akhirnya temukan 1 jenazah korban kapal wisata KM Putri Sakinah. Melansir Kompas.com, jenazah berjenis kelamin laki-laki dewasa itu diduga warga negara asing, WNA, Spanyol bernama Fernando Martin Carreras, pelatih Valencia B. Jenazah Fernando Martin Carreras ditemukan mengambang di perairan Pulau Rinca pada Minggu, 4 Januari 2026, pagi. Jenazah ditemukan sekitar pukul 8.47 WITA di perairan Selat Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, TNK, saat tim SAR gabungan melaksanakan penyisiran lanjutan di sekitar lokasi kejadian kapal tenggelam, kata Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra saat dihubungi, Minggu. Dia menerangkan, 1 jenazah pria dewasa warga negara Spanyol itu ditemukan tim SAR gabungan di perairan Selat Padar. Menurut Henry, saat ini jenazah telah dievakuasi untuk proses pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut. Proses evakuasi jenazah dilakukan menggunakan kapal KN Sarpunta Dewa milik Basarnas dan dibawa menuju Labuan Bajo. Sekitar pukul 10.15 WITA, jenazah tiba di Pelabuhan Labuan Bajo dan langsung dievakuasi ke RSUD Komodo untuk dilakukan visum et repertum serta proses identifikasi oleh tim medis dan Bidokes Polda NTT sesuai prosedur Disaster Victim Identification, DVI, ujarnya. Henry menegaskan bahwa seluruh proses evakuasi dan identifikasi dilakukan secara profesional, humanis, dan berkoordinasi dengan pihak keluarga serta instansi terkait. Sebelumnya, Kepala Kantor Basarnas Maumere, Fatur Rahman mengatakan, jenazah pria itu ditemukan mengambang di perairan Pulau Rinca sekitar 1 nicotal mile dari lokasi kejadian. Tepat pukul 8.47 WITA pagi tadi tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah diduga korban KM Putri Sakinah pada koordinat 8363258 S 119363222 E dan jarak penemuan korban dari LKK sejauh pukul 1.13 nautical mile, kata Fatur, Minggu.